Orang bilang, katanya masa-masa terindah dalam hidup itu adalah masa SMA kan ya. Tapi kalau buat aku, masa SMA adalah masa terrandom, absurd, aneh, dan pokoknya gak bakal aku lupain seumur hidup. Mungkin kalian gak bakal nyangka, orang yang kayak aku yang kerjaannya main game setiap hari, dan aku gak pernah macem-macem di sekolah, belajar kayak biasa, tapi bisa ngalamin kejadian yang super duper aneh. Di luar nalar dan logika kayak gini. Tapi, ini nyata. Rata-rata anak SMA pasti pernah ngalamin yang namanya study tour. Waktu itu, bulan Desember. Udah deket-deket sama liburan sekolah. Angkatanku mau pergi study tour selama 5 hari ke sebuah hutan di Jawa Tengah. Gak punya niatan apa-apa, kecuali mau seneng-seneng sama teman-teman. Kumpul bareng guru-guru, sekaligus perpisahan. Karena bentar lagi, aku lulus dari SMA. Pagi-pagi, kita semua udah siap berangkat pakai bus pariwisata. Aku duduk bareng Jaki. Kami di bus 3. Ada 3 guru dan 20 siswa dalam satu bus. Waktu matahari bahkan belum muncul, kita udah berangkat. Katanya, perjalanan bakal makan waktu 14 jam. Dan waktu selama itu juga bakal aku habisin hanya buat duduk di sebelah Jaki. Tapi it's okay lah. Sementara waktu gak main game dulu. Ya nikmatin aja semuanya. 1-3 jam pertama masih berisik. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang tiba-tiba stand up komedi. Ada juga yang diem aja, senderan di jendela sambil dengerin musik. Iya, itu aku. Jaki, dia sibuk main HP. Katanya sih, cari-cari tahu soal kayak gimana tempat study tour kita nanti. Gak kerasa, 7 jam perjalanan udah berlalu. Waktu itu, jam 1 siang, pemandangan juga udah beda banget. Dari yang tadinya kota banget, sekarang udah mulai sepi. Kelihatannya sih asri dan sejuk. Tanda-tanda gak lama lagi udah mau sampai. Karena Jaki terus-terusan ngajak ngobrol soal tempat study tour yang bikin dia excited banget, aku sampai belum sempet buat tidur. Waktunya pas lagi. Mana sore-sore, kena AC, bikin jadi makin ngantuk. Udah paling cocok emang, ngabisin waktu, sisa perjalanan 7 jam lagi buat tidur. Jak, please lah, kali ini jangan ganggu gua ya, gua ngantuk banget. Aduh, ada apa sih Jak? Apaan sih? Gue juga tidur, Sur. Kaget banget sumpah. Baru mau bener-bener terlelap dalam beberapa menit, tiba-tiba bis pariwisata itu ngerem mendadak dan bikin semua orang jadi kaget. Panik. Bis berhenti buat beberapa menit. Aku jalan ke depan buat cari tahu apa yang lagi terjadi. Sekalian, mastiin kalau guru-guru yang duduk di depan itu baik-baik aja. Ada apaan, Bang? Mas, tiba-tiba ada anjing melintas. Hampir saya tabrak. Mana serem banget lagi mukanya. Bener sih kata Pak Supir. Muka anjing itu emang serem banget. Untung aku gak takut sama anjing. Karena anjing itu gak mau minggir, aku coba turun dari bis dan ngebantu buat ngusir ke pinggir jalan. Hus, kamu jangan di tengah jalan ya. Matanya kayak seolah-olah punya amarah ke kami. Tapi, anjing itu untungnya gak kenapa-kenapa. Dia lari ke pinggir jalan, terus diem di situ, seolah-olah nunggu bis kami buat pergi. Dari jendela, aku perhatiin anjing itu terus.
Sampai akhirnya dia masuk ke dalam hutan. Gara-gara kejadian itu, bis jadi sepi seketika. Ada bagusnya juga ternyata ya. Bisa lanjut tidur deh. Suryo, lu tahu gak sih cerita Ajak? Tiba-tiba, Omar yang duduk di kursi belakang muncul ketika aku berniat mau lanjutin tidur lagi. Nggak tahu Mar. Jawabku singkat dan berharap Omar nggak perlu lanjutin ceritanya. Ajak? Apaan tuh Mar? Itu anjing ya? Ternyata si Jaki, si orang paling penasaran seluruh dunia, malah nanggepin pertanyaannya Omar. Iya, Ajak. Tahu bener tahu enggak ya? Katanya siluman anjing tengah hutan yang suka nyari mangsa buat ngisep darah itu namanya Ajak. Maksud lo anjing yang tadi mau ketabrak itu Ajak? Nah, gue curiga ya, jangan-jangan Ajak itu kayak anjing tadi. Soalnya persis banget sama yang sering diceritain. Bukan gue ya Sure, gue gak ikut-ikutan. Di balik rasa kesel karena Jaki yang iseng, tapi dalam tidur singkatku itu, aku betul-betul mimpi dikejar-kejar sama anjing. Yang tadi siang hampir ditabrak supir bis di antara hutan-hutan tadi. Kenapa anjing itu jadi masuk ke dalam mimpiku ya? Aneh banget. Ditambah lagi, Omar yang super heboh nyeritain soal mitos Ajak. Meski aku tidur, tapi kan aku denger ya semua cerita tadi. Ya mungkin wajar aku jadi mimpi soal anjing tadi. 4 jam lagi harusnya aku dan rombongan bakal sampai. Sekarang udah jam 4 sore. Dan sejauh ini, aku masih nikmatin perjalanan panjang ini. Sampai tiba-tiba, bis berhenti mendadak. Dan lagi-lagi di tengah-tengah hutan. Sepi banget. Gak ada orang sama sekali. Tapi aku yakin, kali ini bukan soal anjing. Mohon maaf, Bapak, Ibu, adik-adik. Sepertinya banyak bocor. Oke, bukan karena anjing memang, tapi ban yang bocor sepertinya bikin perjalanan ini akan lebih lama dari seharusnya. Yang bikin semakin menarik, ini di jalanan, di tengah hutan. Supir bis dan keneknya langsung turun buat ngecek ban yang bocor. Mereka bawa turun alat-alat mekanik dan kelihatan cukup panik. Mungkin karena ngerasa nggak enak sama kita. Tapi ya gimana? Di luar dugaan juga kan? Ternyata ada paku besar yang bikin ban bis jadi bocor. Aku jadi mikir, butuh waktu berapa lama coba seorang supir bis yang cuman berdua sama keneknya buat memperbaiki ban bis yang bocor. Masalahnya, gak banyak sumber daya yang bisa diandelin. Kita di tengah hutan, sepi, bahkan gak ada orang yang jualan. Dan sepertinya bis 1 dan 2 udah jauh di depan. Ditambah lagi, ini udah jam 4 sore. Sebentar lagi, langit bakal gelap pula. Sur, menurut lu bus kita ini sial banget gak sih? Enggak, gak ada sial-sialnya. Cuman lagi apes aja kali. Sama aja. Itu maksud gue, lu gak curiga dari yang tadi mau nabrak anjing? Biasanya ya, hewan kayak anjing gitu, yang tiba-tiba nyamperin dan ganggu kita itu pertanda kesialan. Meskipun mencoba menyangkal apa yang dikatakan Jaki, tapi aku sempat memikirkan pikiran seperti itu sih. Apalagi muka anjing tadi, serius, serem banget. Akhirnya abang supir bis dapat bantuan. Dia bakal dikirimin ban serep entah dari mana.
Yang jelas, ini udah terlalu lama sih. Tapi aku bersyukur karena udah ada solusi buat masalah ban yang bocor. Sambil nunggu, aku merhatiin hutan di samping kananku dari jendela bis. Sekilas nggak ada yang aneh sih. Seperti hutan pada umumnya aja. Pohon-pohon, rumput, hijau. Ya sama aja kayak hutan biasa. Tapi bentar. Itu apa? Apa aku nggak salah lihat? Atau aku udah mulai berhalusinasi? Kayak ada cahaya putih dari celah-celah pohon jati di hutan itu. Kok ada sesuatu yang terang ya? Padahal hari udah mau gelap. Oke. Dibanding mitos ajak yang diceritain Omar, aku lebih tertarik dengan hal-hal yang kayak gini nih. Aku coba kucek-kucek mata. Siapa tahu kan, mataku yang salah lihat. Tapi enggak. Aku yakin 100%. Ada sesuatu yang menarik di balik pohon-pohon jati itu. Ban serep mungkin akan datang sekitar 30 menit lagi. Jadi kayaknya ada cukup waktu buat aku cari tahu sesuatu di balik pohon jati itu. Aku ajak Jaki dan Omar buat turun dengan alasan ingin buang air kecil. Ih, apaan sih Sur? Kencing aja minta ditemenin. Ya enggak lah. Gua lihat sesuatu di balik pohon jati itu. Ada yang bercahaya, Jak. Hah? Masa sih? Mana? Gue gak lihat apa-apa. Mar, lu percaya nggak kalau gua bilang gua lihat cahaya di balik pohon jati? Bisa jadi sih. Banyak yang bilang kan dalam hutan tempatnya yang aneh-aneh gak sih? Kita gak pernah tahu loh. Siapa tahu cuman lo doang yang dikasih lihat. Aku, Jaki, dan Omar terus jalan masuk ke dalam hutan. Entah udah sejauh apa, tapi cahaya putih yang terang itu makin jelas di depan mataku. Aku gak nyangka sama sekali kalau ternyata itu adalah air terjun. Ternyata aku gak halusinasi. Cahaya itu real. Itu adalah pantulan sinar matahari dari air terjun. Wow! Jaki dan Omar juga bisa ngelihatnya. Mereka seneng banget. Kayak nemuin satu peti harta karun. Gak pakai pikir panjang. Aku, Jaki, dan Omar langsung lepas baju dan main air terjun di sana. Hidden gem. Gila lu Sur, bisa nemu ginian. Ini kalau di videoin FYP Sur. Gokil. Aturan tadi kita ajak semuanya cuy. Kami berenang dan asik sendiri menikmati air terjun di tengah hutan yang tersembunyi ini. Sampai terbesit di pikiranku, kalau memang ada air terjun sebagus ini, kenapa ini nggak dijadikan tempat wisata aja? Kenapa nggak ada orang sama sekali? Bahkan warga lokal gitu? Tapi ya udahlah, mungkin tempat ini emang rahasia. Melihat waktu yang udah hampir 30 menit, aku ngajak Jaki dan Omar buat buru-buru balik ke bis. Takut nanti dicurigai sama guru dan teman-teman. Langit juga kelihatannya udah mulai gelap. Aku berjalan di tengah air menuju ke pinggir. Sambil Jaki dan Omar yang terus-terusan main air. Tapi tiba-tiba, Jak, udahlah, jangan iseng terus. Jangan pegang-pegang kaki gue gini dong. Gue aja jaraknya jauh Sur. Tangan gue mana nyampe. Ini apaan sih? Jangan pada iseng lah. Bukan gue Sur. Lihat nih, tangan gue ke atas nih. Jadi, ini tangan siapa?
Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.